Kalau ke Pangandaran, siapa yang nggak tahu Green Canyon? Nah, Abdi sekarang mau cobain serunya bermain di aliran sungai Green Canyon. Nah, hari ini Rangga sama si Akang nih, Kang. Mau main apa kita, Teh, Kang? Kita hari ini mau main river boarding. River boarding nih. Alatnya pakai ini nih. Ini apa nama alatnya? Ini alatnya board. Board, wah. Kita bermain di sungai. Waduh. Ini tadi daerah mana, Kang? Ini di Cukang Taneuh. Cukang Taneuh, Green Canyon. Pengen tahu kan keseruannya? Makanya saksikan terus sejak anak negeri Trans 7 karena alam memberi banyak manfaat. Ayo, Kang! Sebelum Abdi main river boarding, wajib pakai peralatan safety, yaitu helm dan pelampung. Kalau biasanya di aliran sungai ini hanya bermain body rafting, sekarang bisa nih cobain main river boarding. River boarding merupakan sebuah inovasi terbaru yang saat ini menjadi hit di dunia olahraga air. Sebelum mulai, wajib atuh buat pemanasan biar otot nggak kram waktu berada di air. Sebagai olahraga yang termasuk ekstrim, olahraga ini dilakukan di sungai dengan air yang mengalir deras dan melalui banyak jeram di dalamnya. River boarding dilakukan dengan memakai papan yang berfungsi sebagai penopang tubuh. Jadi bisa dikatakan olahraga ini merupakan selancar yang dilakukan di sungai. Aduh, Rangga kemana sih? Katanya mau masak, kok aku malah ditinggalin sendiri sih? Kalau udah main, pasti lupa deh udah ditungguin dari tadi. Rangga kemana wae? Ini teh uli neuning si bapak aja river boarding. Kan yang bari masak. Bari makan rasaan lapar. Ayo bareng masak. Ayo, Kang. Ini dia bahan utama yang mau kita masak nanti. Biasanya menempel pada karang-karang. Nah, kali ini saya sama si Neng Gil nih. Nabila, lagi cari apa nih, Neng? Ini tuh namanya tutudungan. Tutudungan. Tapi bentuknya kayak gini tuh. Kayak kura-kura, tapi keras. Kayak kembang. Kayak kembang, terus kayak kura-kura juga keras. Awas ombak. Keras. Tapi penasaran banget nih mau dibuat apa dan masakan kayak gimana. Ayo, Neng, kita cari lagi, Neng. Kalau orang sini menyebutnya kerang tutudungan. Kalau mau ambil kerang ini harus saat air laut surut ya, karena ombaknya cukup besar. Kerang tutudungan memiliki cangkang yang keras dan juga tentakel di bagian bawahnya yang berfungsi untuk menempel pada karang sehingga tidak mudah tersapu ombak. Jadi kalau mau ambil tutudungannya harus dicongkel dengan pisau atau golok agar mudah lepas. Ayo Neng, itu banyak tutudungannya yang sembunyi di celah karang. Iya Rangga, ini ombaknya besar, susah jadinya ambilnya. Kalau mau cari kerang tutudungan harus lihat kapan air laut surut dan pasang. Kalau tidak pagi hari sebelum jam 10, ya sore hari sekitar jam 5 hingga 6 sore. Biar ombaknya tidak terlalu besar. Wah, kalau ombak udah besar seperti ini, artinya kita harus segera pulang nih. Wih, ini nih, lihat. Udah banyak banget, Bil. Lihat tuh. Nah, kenapa kita udahan nyarinya? Karena salah satunya kita udah cukup ngambilnya. Yang kedua, ombaknya udah mulai pasang. Kalau ombaknya udah mulai pasang, kita itu harus cepet-cepet naik ke atas ya. Karena ombaknya gede banget. Udah beneran banyak ya. Ayo, langsung ayo Kang, kita pasang Kang. Ini dia nih. Sekarang kita akan masak apa, Bil? Jadi di sini tuh kita bakalan masak sayur kulup tutudungan. Sayur kulup tutudungan. Waduh, penasaran banget nih rasanya kayak gimana. Aku Ayo juga ah. penasaran sih, ayo. Masak-masak aja. Saya ngapain teh? Abi naon ya? Iya nya. Aku ngarena tuh. Abdi punya tugas buka tutudungannya. Kalau Neng Nabila ngarendos. Siap atuh, kalau soal ngulek bumbu Abdi jagoannya. Tenang we lah. Tuh, bawang merah, bawang putih, jahe, garam, dan gula pasir, semua Abdi ulek halus. Kalau buka tutudungan, Abdi mah jagonya.
Tutudungan memiliki isi seperti bulu babi. Ini yang akan kita gunakan untuk masak, Pisahkan isi tutudungan dari cangkangnya. Ini dia nanti yang akan diolah jadi kulup tutudungan. Cangkangnya yang keras nanti akan kita gunakan buat tempatnya sekalian, Mantep pisan, bukan? Iya, atas teh, teras namanya teh. Atas. Tinggal iya nya wortel. Siap teh. Adanya teh atas sambut. Sekarang Abdi mau iris-iris sayurannya, mulai dari sawi putih, kembang kol, dan tomat. Kulup tutudungan adalah cemilan yang bikin kenyang khas pesisir Pangandaran. Karena selain isi dari tutudungan, ada juga aneka jenis sayur dari kol, wortel, dan juga telur. Atas kolna teh, kolna wortel na. Kantu naon deui na? Numis kan. Numis, siap teh. Masalah numis pernumisan mah saya teh. Kalau semua bahan sudah dirajang dan bumbu dihaluskan, langsung aja atau kita tumis. Kalau bumbunya udah tercium aroma wanginya, lalu masukkan kol, wortel, kubis, dan daun bawang. Aduk hingga sayurannya layu, lalu angkat. Teh atasnya. Atas, mana wadahna? Sekarang kita campur aja tumis sayurannya dengan daging tutudungan dan telur ayam. Sekarang adonannya udah jadi. Hayu kita masukkan ke dalam cangkang tutudungannya. Kalau sudah diisi semua cangkang tutudungannya, tinggal dikukus aja sampai matang. Di atas teh sadayana sabaraha lami ieu teh ngantosana? Eta 15 menit. 15 menitan. Oh, siapa tuh? Kalau sudah matang kayak gini, hasilnya menarik kan? Udah gak sabar nih, Abdi mau cicipin. Ini dia nih, sayur Kulup tutudungannya udah jadi nih. Unik banget kan, tapi penasaran nih. Rasanya kayak gimana? Ayo langsung aja makan. Makanya sayur kulup tutudungan gak perlu pakai nasi. Gini aja udah enak dan bikin kenyang. Rasa telurnya kerasa banget. Apalagi telur dari tutudungnya nih. Terus sayurnya seger banget. Enak, gurih, manis, raos pisan. Kalau kata Neng gimana? Neng mah, ini tuh kalau selain rasanya, bentuknya juga unik loh. Unik banget ya, baru pertama kali juga kayak gini. Ayo kita makan lagi teh, enak ya? Sayur kulup tutudungan paling enak disantap pagi hari karena bisa bikin perut kenyang dan punya protein yang tinggi dari telur ayam dan dari tutudungannya. Bener banget, makan gini aja udah kenyang. Duh, nggak kerasa udah habis aja. Sok, jang, aya nama orang balap bakiak, batok. Ayo, heje, karek heje. Dua, karek dua. Teh atas. Ayo. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga sehat semua ya. Punten sadayana, Abdi sedang asik main balap bakiak batok. Karena permainan ini lahir dari budaya masyarakat Sunda yang agraris, yaitu permainan yang menggunakan alat berupa batok kelapa yang dibelah dua. Aduh, benar banget. Nah, hari ini saya lagi bermain permainan bakiak baki di daerah Cipatuja. Bareng sama anak-anak di sini nih. Tapi selain permainan di sini, masih banyak lagi nih. Ada tradisi, hasil alam, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat.
teh terus janjian sekarang si Ahen Asanut julukan di dia nama Neng kamu tuh terang. Nah, hayu tuh si Ana jantan Tolong bantuin nih. Ini dapat tanya Seur. Ayo Tapi hati-hati. Untuk mengawali petualangan di Kabupaten Tasik, tepatnya di Pantai Sindangkerta ini, Abdi, Neng Tia, sareng Henry mau mencari rumput laut. Di daerah pantai selatan Pulau Jawa ini, musim kemarau dengan curah hujan minim ternyata memberikan berkah lebih bagi para pencari rumput laut. Karena pada saat musim kemarau, rumput laut biasanya akan tumbuh subur. Rumput laut merupakan salah satu komoditas penting dan kerap menjadi andalan untuk perekonomian suatu daerah. Hal itu karena rumput laut sangat mudah ditemukan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang, setidaknya 1.500 tahun yang lalu, selama era Asuka dan era Nara. Dahulu rumput laut hanya bisa dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Selain itu, tahukah anak negeri bahwa rumput laut merupakan tanaman yang memiliki peran yang sangat penting untuk lingkungan? Karena rumput laut dianggap sebagai tanaman yang ramah lingkungan yang disebabkan oleh kandungan nutrisi dan biomas yang dimiliki oleh rumput laut dan baik untuk makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, rumput laut juga membantu mengurangi sisa jejak dari limbah industri, sehingga memberikan lingkungan yang lebih sehat. Makanya, Rangga ambil secukupnya saja, agar lingkungan tetap terjaga. Nah ini dapat juga nih, cari rumput laut. Memang pencarian itu memang agak sulit karena di pinggir-pinggir karang ya Kang ya? Iya. Banyak juga ya, A. Atuh Neng, seueur. Dah hasil AA. Lumayan, Neng. Alhamdulillah. Betkeun aya nama Neng. Ternyata lumayan juga sih, Neng. Kali Kang. Wah, cekap we teh Kang. Cekap Aya Kang pada lanjut we ngala. Pada yang ada dia. Hayu Neng, kurang masak Neng ah. Ayo, Ayo Kang, atur nuhun Kang. Hati-hati Kang. Ada yang unik kali ini. Biasanya kupat tahu itu memakai toge, tapi sekarang kita memakai rumput laut. Namanya kupat tahu rumput laut. Laras Bu? Ayo Bu, masak ya dong Bu. Tapi ngeguntingan iya nya. Untuk membuat kupat tahu rumput laut, bumbunya cukup simpel kok. Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, sampai rempah-rempah lainnya. Dan tentu saja rumput laut. Sementara ibu memotong dan menghaluskan bumbunya, Neng Tia membuat ketupat. Abdi bertugas membersihkan rumput lautnya. Karena sebelum diolah, rumput laut harus dicuci sampai bersih. Dihilangkan bagian akarnya yang biasanya tersimpan butiran-butiran pasir agar tidak termakan. Setelah bumbu halusnya siap, selanjutnya tinggal Rangga masak. Eits! Awas jangan dekat-dekat, karena masak dengan cara seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional ya. Artinya jangan ditiru kalau belum jago masak dengan teknik api seperti ini. Masak bumbu sampai harum, lalu masukkan rumput lautnya. Meski dahulu hanya bisa dikonsumsi kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh kalangan masyarakat bisa mengkonsumsi berbagai macam olahan dari rumput laut yang dianggap menyehatkan. Karena rumput laut mengandung kalsium yang banyak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu 6% dari kebutuhan kalsium pilihan. Memasak rumput laut tak perlu waktu yang lama, cukup sebentar saja sampai bumbunya merata, lalu segera angkat. Agar tekstur rumput lautnya tetap renyah. Sabar dulu ya, karena prosesnya belum selesai. Selanjutnya, Rangga masih harus menumbuk kacang. Ibu menghaluskan bumbu dan Neng Tia bertugas membuat santan. Ketupat juga jangan lupa dimasak terlebih dahulu. Oh ya anak negeri, sejarah kupat tahu di Tasikmalaya tak lepas dari kupat tahu Mangun Reja yang dianggap pionir kupat tahu di Tasikmalaya.
Kupat tahu Mangun Reja sendiri telah dirintis oleh Abah Usam dan Oci pada tahun 1955. Awalnya mereka berjualan dengan cara dipikul berkeliling dari kampung ke kampung. Angkat ketupat setelah matang, lalu ganti dengan menumis bumbu kacangnya. Masukkan bumbu halusnya. Lalu santan. Terakhir masukkan tumbukan kacang yang sudah halus. Bu, tos asak bu, angkat wainya. Jadi deh, kupat tahu rumput laut. Ulah ngalamun wae. Itu yang kali meni enak ya, duh pemandangan. Itu tos asak gening. Ini dia nih, kupat tahu rumput laut. Meni unik pisannya, biasanya mau pakai toge, sekarang pakai rumput laut neng. Leres bu. Kupat tahu rumput lautnya ini meniraos pisan. Perpaduan lembutnya kupat, tahu, rumput laut, dan gurih pedas manis bumbu kacangnya benar-benar memanjakan lidah. Selain nikmat, kupat tahu yang dipadukan dengan rumput laut juga sangat menyehatkan. Karena rumput laut kaya akan vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ayo Bu, Neng Tia, tambah lagi.